بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan harapan yang terbesar pada setiap umat mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala bisa mengutus utusannya dari jenis malaikat, yang mana utusan tersebut benar-benar perfect dan sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan dari kalangan manusia. Untuk apa? Untuk bisa dijadikan perbandingan bahwa manusia itu la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak dibebani kecuali dengan hasil apa yang mampu untuk ia usahakan. Seorang nabi bisa sakit, seorang nabi bisa terluka, seorang nabi bisa bersedih, seorang nabi persis dengan apa yang kita rasakan. Jadi kalau ada orang hari ini yang notabene mereka itu dalam keadaan, wah, saya mana mampu begitu, saya mana mampu begitu, itu perlu dipertanyakan. Karena Nabi sendiri, Nabi sendiri itu tidak diberikan kekuatan superhero. Nabi sendiri tidak diberi kekuatan superhero, yang mereka matanya bisa mengeluarkan cahaya laser yang bisa membelah besi, yang mereka bisa terbang, yang mereka bisa enggak. Semua para nabi persis seperti kita. Akan tetapi sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan daripada yang lain untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan suatu kelaziman. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, kalau memang suatu mukjizat kelebihan itu adalah suatu keharusan yang dimiliki, Nabi Ayub 13 tahun. Mana mungkin seseorang yang dia bisa pandai dan tahu caranya untuk menjadi sempurna membiarkan dirinya dalam keadaan berbau busuk, sakit, ditinggalkan orang lain, sirna hartanya, sirna anak-anaknya, sirna kekuasaannya. Itu menandakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan tanda perjuangan yang paling besar di dalam kehidupan kita yaitu kita berjuang untuk dua hal. Sesoleh Al-Syekh beliau menyatakan bahwa hayatul insan la yakhlu min itsnain. Kehidupan manusia itu tidak akan lepas. Kalau mau selamat cukup dua. Kalau mau selamat, kita semuanya cukup laksanakan dua hal. Nabi SAW bersabda, ajaban li amri mu'min.
Aku sungguh takjub dengan perkara yang terjadi kepada seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara yang terjadi kepada mereka adalah yang terbaik. Apa perintah agama kepada kita untuk selamat? In asabahu syarra fa syakara fa dzalika khairun lah, wa in asabahu dharra fa sabara fa dzalika khairun lah. Kita cuma disuruh untuk bersyukur kalau mendapat nikmat. Kita cuma disuruh bersyukur kalau mendapat nikmat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna awal ma yuhasabul bil abdu yaumil qiyamah ayyuqalu lah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat, dikatakan kepada dia, alam usihha laka jismak. Bukankah kamu ketika di atas muka bumi ini kami jadikan badanmu bisa bergerak, sehat, mampu melakukan sesuatu? Ini adalah nikmat. Alam urawika minal ma'il barid. Bukankah kami alirkan kepadamu minuman kepadamu dari air yang dingin? Jadi air dingin itu merupakan suatu nikmat yang tidak ada bandingannya. Padang pasir. Tapi mungkin bagi kita di Indonesia biasa aja, bukan sesuatu hal yang takjub. Cobalah ketika buka puasa, apa yang dicari? Idenya sih banyak. Idenya, wah beli cendol, dawet, beli kolak, beli air tahu, beli sari kacang hijau. Nanti yang pertama diminum es teh. Setelah habis satu gelas, yang lain tidak cukup. Bayangkan, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita masih tamak. Suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita masih bisa dapatkan. Kalau kita merasakan bagaimana, ya itulah manusia ya. Hidupnya nyaman nyari yang susah. Hidupnya nyaman nyari yang susah. Kita melihat di dalam kehidupan Indonesia negara yang aman. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar. Dari kapan? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka kalau negara ini sudah aman, kondisi sudah stabil, semua sudah sangat kondusif, ingat, bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih. Kami pagi ini masih bisa bangun. Anggota tubuh kami lengkap. Mata kami ada, panca indera kami kuat. Lihat ke kanan, istri masih ada. Keluar dari kamar, anak masih lengkap. Rumah, antum bisa bayangkan kalau antum lagi tidur bocor kayak tadi malam. Seperti orang-orang yang tidur di tenda. Seperti saudara-saudara kita yang tidur di antara puing-puing bangunan, sisa-sisa yang dihancurkan. Seperti orang-orang yang tidur di tenda-tenda pengungsian. Itu beban di dalamnya. Maka kita sebagai seorang mukmin bersyukur. Posisi dan kondisi kita dalam kondisi terbaik. Dan kesyukuran itu kalau tidak diikuti dengan suatu perbuatan, maka ikutilah dengan ucapan. Karena syukur itu memiliki beberapa derajat. Mulai dari yang pertama, seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus mengucapkan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika haddits." Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ucapkanlah. Sampaikan kepada istri, alhamdulillah ini kita pagi hari ini hidup kita nikmat. Sampaikan, harus diomongkan. Alhamdulillah anak kita semuanya sehat. Anak pulang. Dia kondisinya qadarullah masya'a fa'ala. Ada yang puntung, sudah puntung jahat lagi. Bayangkan, emang Agus kan? Itulah nasib yang namanya Agus ada sekarang, dia lagi jadi ramai pembicaraan. Ada yang jelek, sangar lagi. Ada yang gagah tapi otaknya licik. Kalau kita hidup di lingkungan yang antum bisa bayangkan, antum punya istri. Alhamdulillah ya, anak seumur hidup ini baru 2 orang yang datang cerita tentang hal ini. Antum punya istri, kerjanya mencuri. Atau punya suami, kerjanya ngambilin harta istri. Kira-kira rumah tangga itu seperti apa? Seperti siaga perang. Mau tidur, diamankan dulu semuanya. Enggak, pagi gelang saya hilang, cincin saya hilang. Bayangkan kalau hilangnya itu di tempat yang teraman, di kamar sendiri. Tidak ada maling masuk, rupanya malingnya di dalam. Bukan musuh dalam selimut lagi, musuh di atas ranjang. Musuh di dalam kamar. Pernah tak kita kebayang seperti itu? Hidup selalu waspada. Pokok kalau ada cerah dikit, video saya, foto saya viral ini. Ya Allah, hidup kayaknya itu tidak bisa salah sedikit jadi siaga 24 jam. Cari terus kesalahan. Asal keluar pintu dikit, foto di mana-mana. Bayangkan letihnya jadi orang yang terkenal. Baru jalan dikit, tahu-tahu difoto orang. Baru nyapu rumah dikit, difoto. Wah, ini adalah Masya Allah. Gimana hidup mau tenang tuh bagaimana gitu? Nah, maka kita yang seperti ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kenal kita kecuali istri kita. Tidak ada yang tahu kita kecuali teman dekat kita. Ada seorang yang sangat terkenal sekali di dunia, ketika ngobrol dengan kita di musim haji, apa dia bilang? Where you from? Katanya, Indonesia. Saya tak kesulitan. Kamu tahu enggak saya siapa? Tahu, benar bilang begitu kan? Nggak tahu itu siapa. Terus kalau nggak tahu bagaimana? Ente mau apa? Oh, itu tidak ada tajuk-tajuknya. Dia bahasanya bagus ya. Mungkin memang orangnya orang yang memiliki standar IQ tinggi dan hubungan sosialnya juga baik. Kenapa? Kamu tidak takjub ketemu saya? Minta foto kah? Tanda tangan kah? Apa Anda bilang sampaikan sama dia? Otak kami tidak sedang kali. Diam dia. Baru kali ini saya ketemu orang tidak minta foto, tidak minta tanda tangan. Bukan baru kali ini, coba orang di sini tahu semua kamu siapa. Ada yang di antara mereka minta foto? Ya juga ya katanya. Sekarang foto ente buat apa? Apakah nanti kalau Anda ditanya malaikat, ya malaikat ini orang dalam. Ditanya munkar dan nakir, bukan ditanyanya siapa temanmu, tapi man rabbuk, man nabiyyuk, madza dinuk. Tuhanmu siapa, nabimu siapa, agamamu apa? Tidak ditanya. Sudah foto dengan dia kan? Kamu sudah ngobrol sama dia kan? Ada teman kita yang kemarin katanya baru dari sini ya, Mas Uki. Iya, Uki Kausar. Jadi anak cerita sama
Mas Uki, dia kan hajian bareng mana? Mas Uki, jadi kalau dia foto sama kita, jalan sama kita, Nabi bilang ente boleh foto, jangan ente boleh jalan, jangan pernah video itu ente viralkan atau ente bawa ke dalam media, jangan, tidak mau. Karena sudah nyaman hidup seperti ini, sudah nikmat. Tidak ada di hidup yang lebih nikmat kecuali kayak gini. Kita jalan kemana-mana, orang tidak ada yang tahu kita siapa dan apa kita dan bagaimana kita. Hidup kita paling nikmat seperti ini, kita bersyukur dan selalu berdoa, ya Allah jauhkan kita dari neraka. Minta dikenal orang, minta disanjung orang. Untuk apa antum? Itu tidak menyelamatkan kita di akhir. Bahkan yang ada ain. Dulu kita itu gagah ganteng, sispek, kena ain jadi airbag. Jadi tua jadinya karena dulu kayak Pak Edin itu gagah, tapi kena ain jadi tua juga Pak Edin ya. Maka hati-hatilah pandangan manusia. Kita bersyukur dengan apa yang ada dan ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat terbesar. Kalau ada orang yang melihat antum serba kelebihan, dia akan mau harta antum. Antum punya istri yang cantik, luar biasa, terkenal, viral, dia mau istri antum. Antum punya anak yang bagus, baik, dan luar biasa, dia mau anak antum celaka. Maka saran dan pesan kita kepada orang-orang yang sudah terbiasa memviralkan keluarganya di medsos, mencantumkan keluarganya di medsos, cukuplah. Lebih bagus pintu rumah antum yang untuk foto masukkan. Di pintu ini setiap hari aku pulang bertemu anak dan istri tanpa orang melihat anak istri. Jaga anak-anak kita privasi hidupnya. Jaga diri kita privasi hidup kita. Betapa nikmatnya antum bisa menikmati suatu nikmat yang Allah berikan dan antum sendiri yang tahu. Tinggal antum bersyukur kepada Allah. Antum lagi makan ikan, itu luar biasa, ikan bontang, ini enak-enak sekali. Kita ini pecinta ikan. Jadi lagi makan, hanya kita yang benar-benar menikmati dengan lidah kita, tangan kita menikmati makanan yang ada. Bagaimana kalau barang itu viral? Antum dicemoohkan oleh orang lain. Wahai fulan, kau makan enak. Dibandingkan sama orang dengan saudara kita yang di Gaza dan Palestina. Lihat saudaramu di Gaza, lihat saudaramu di Palestina. Padahal kita sudah menikmati makanan kita, dan salah satu sifat di dalam menikmati makanan atau meja duduk kita bersama orang yang kita kenal, tidak boleh membahas suatu keburukan. Ini ada. Kita lagi makan, jangan antum bawa cerita buruk. Lagi duduk di atas meja, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan membahas sesuatu yang menjadi khilaf di dalam rumah tangga, tidak boleh. Letakkan permasalahan di mana permasalahan itu akan diselesaikan. Tidak boleh dibicarakan di tempat yang nyaman dan aman. Haram hukum. Karena dalam Islam tidak bercampur suatu nikmat dan kekufuran di suatu tempat. Jadi misalnya bagaimana? Istri tadi salah. Seharusnya beli telur 1 rak, ternyata beli 1 ikan. Ini udah lagi makan nih, lagi digoreng telur, itu lagi kita bahas. Nih, telur sebanyak itu berapa? Ini lagi makan, jangan antum. Makan dulu, ceritakan yang baik. Bukan pura-pura lupa, yang benar-benar harus lupakan pada saat makan. Nanti selesai makan, duduk dia dalam keadaan tenang, baru bilang, coba lihat ini telur banyak buat apa? Ya sudah, gimanalah kita balikkan. Tadi katanya mau bikin kue, gak jadi. Bagus kita kasihkan ke tetangga. Ini nikmat dari Allah,
kita bagi nikmat ini. Telur berapa sih satu ikat? Cuma 300 ribu. Antum jadikan ini dilema kehidupan, bayar 300 ribu untuk sebuah kebaikan. Istri kita lagi menghidangkan makanan untuk kita, qadarullah wa masya'a fa'ala, tiba-tiba piringnya jatuh, komplain. Waktu dulu, waktu masih pacaran, masih saat-saatnya bahagia, dia kesandung, jeblok. Apa kata sang kekasih? Aduh, catit dia. Itu waktu masa pacaran. Walai. Asal batuk dikit, ya bebek kenapa batuk ya? Nah, ini udah jadi bini, jatuh piring, mata kau di mana? Nah, jangan begitu. Ada seorang ikhwah kita, kerjanya ngomel masalah itu, karena sampai ketemu dia, akhir ente mobil ente itu 1 miliar tadi saya, tapi ente permasalahkan gara-gara dia diam di masjid lama. Kenapa ente pulang? Aku tuh kesal banget. Kenapa ente kesal? Bini tadi bawa barang, kenapa lah bisa jatuh? Apa yang dirusak dia? Mangkok ente hargai, istri ente seharga mangkok ini. Perlu ente pergi ke toko apa namanya, toko kelontong yang jual pernak-pernik pecah belah, beli mangkok selusin, kasih sama istri. Masalah enggak bagi kamu mangkoknya pecah? Kasih satu lagi, kalau kurang pecahkanlah lagi sampai kau bahagia. Mangkok selusin cuma berapa? Tapi istri antum yang sudah mau mendampingi antum hidup serba kekurangan. Yang tahu kekurangan kita kan siapa? Istri. Gara-gara mangkok dia dimarahi. Tidak ada wibawa sekali kita sebagai laki-laki. Sama kayak ibu-ibu, kita disuruh beli bawang, salah beli bawang. Seharusnya bawang itu 26.000, ternyata kita beli 35.000. Ini kerjaan bapak-bapak. Di mana beli bawang? Udah beli yang dekat aja tadi. Kenapa tidak beli di pasar? Kan di sana cuma 26.000. Kenapa beli di sebelah? Kan mahal 35.000. Cuma 9.000. Pergi ke pasar PP pertama sudah 30.000. Hanya untuk beli bawang. Ya. Pergi ke samping jalan kaki, tidak perlu pakai pertama. Selisih 9.000, beli aja. Kita bukan beli seton deh, gitu ya. Nanti dikalikan sama dia itu. Iya, Pak, kita beli 9.000. Kalau kita beli 100 kilo sudah 900.000. Kalau kita beli 1 ton, untuk apa kita beli bawang 1 ton? Bandingkan hidup kita kalau kita belinya di Dubai. Hidup itu perbandingannya harus keren. Anak kita beli roti mahal dikit, bandingkan kalau dia beli roti di Dubai, di Abu Dhabi, di Oman. Biarlah dia beli, nikmati dengan hal yang sedikit tetapi cukup dia beli untuk kebutuhan dia. Yang penting jangan israf. Kalau barang itu masih ada, para ikhwah ya, ini suatu masih nikmat. Kami jalan kalau tugas ke lapangan harus bawa bahan bakar dari kota. Di Kalbar itu kalau udah masuk Serawai, jangankan masuk Serawai lah, dari Sekadau menuju Sintang itu sekarang ini itu Pertalite itu lagi susah. Pertamaxnya juga tidak ada. Solar itu kalau masuknya sehari sekali langsung habis. Masyarakatnya banyak. Kota Sintang itu kayaknya 3-4 kali kota Bontang besar. Karena dari ujung ke ujung kalau kita jalan itu, kita habiskan kotanya 2,5 jam baru habis. Jadi manusia sebanyak itu Pertalite kirimnya kuotanya cuma berapa? Setiap masuk orang berebut, setiap masuk orang berebut.
Nah, kalau kita lagi ada tugas kajian keluar daerah, berapa jam perjalanan? 7 jam, 8 jam. Ya bagi kita orang Kalimantan itu kan jarak dekat. Kalau udah belum hitungan hari, ya. Karena ada daerah namanya Ambalau itu, kita harus jadi ninja Hattori. Lewati gunung, lewati lembah, betul-betul lewati gunung. Kalau lewati gunung, turun ke lembah, lewat sungai lagi. Ya ada ikan tapahnya, dia melambai-lambai kapan kita turun gitu kan. Nanti ada buayanya dari samping ngintip-ngintip, ada makanan lewat. Habis itu naik lagi ke darat, jalan kaki lagi karena sapi aja tidak mau lewat jalan itu. Bawa bahan bakar. Tapi mereka tidak mengeluh, maka antum tidak tahu. Kadang kita ketawa, jengkel juga ngelihat orang di Jakarta Pertalite naik 5.000, demonya satu kampung. Kita itu beli Pertalite itu 25.000 di pedalaman. Siapa yang mau protes? Tidak ada. Nasib kami itu Pertalite 25.000, asal ada aja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, asal ada aja bersyukur sama Allah. Kita ini bukan hidup kita tidak nyaman. Kita ini bukan hidup kita masalah banyak, bukan, kita salah tempat. Dan kita kurang piknik tidak melihat mereka yang ada di sana. Ini baru saya katakan baru 3 tahun 4 tahun terakhir ini. Bahkan sebagian daerah itu masih banyak yang listriknya belum masuk. Masih banyak daerah itu yang listriknya belum masuk. Bahkan listriknya, kabelnya mereka nyantolnya ke Malaysia. Karena kami di sana itu kalau mau keluar negeri jalan 3 langkah 4 langkah di luar negeri. Itu balik lagi, habis dari mana Pak? Dari luar negeri. Kita bersyukur dengan kehidupan kita. Alhamdulillah ya Allah ada karpet. Tempat seperti ini tempatnya raja-raja begitu. Kenapa masih membandingkan hidupnya mencari yang susah? Padahal kita itu sudah disediakan yang mudah, diberikan nikmat yang melimpah, tapi kita selalu membandingkan hidup kita dengan kesusahan. Kenapa begitu? Maka ajarilah, bawalah anak-anak ke tempat yang sulit. Ini piknik yang paling baik. Lagi iseng sama istri, Dek, kita jalan yuk ke rumah. Ngapain bang? Jalan aja. Ini hati-hati bawa ibu-ibu jet set yang head on. Ih, aku cicit sempat dia begini. Kamu jangan bilang cicit. Kamu bawa itu Rinso, bawa Wipo, kamu bersihkan itu. Kamu tahu bahwa mereka ada orang yang tinggal di tempat itu. Duduk kita di situ, bawa teh sendiri, ngobrol bagaimana kabarnya, bawa istri kita. Kau duduk di dalam rumah orang itu, duduk aja setengah jam ngobrol sama mereka. Supaya pulang ke rumah kau bersyukur, rumah kita tidak kayak gitu. Datang ke tempat orang yang hidupnya sulit, makan kita di situ, bawa beras, bawa telur, gorenglah di dapur mereka. Minyaknya aja tidak ada. Antum pernah melihat suatu kampung, satu daerah, supaya mirip penggorengan, minyaknya harus dicampur sama oli. Belum pernah bapak-bapak kan, saya sudah makan kerupuk rasa oli, kayak makan di belakang truk aja ini rasanya. Ini digorengnya pakai apa tadi? Oli, campur minyak. Kayaknya kalau di sini oli bekas banyak sekali ya. Bersyukur Pak Bu. Bahkan yang tragis dalam hidup kami, yang kita disebutkan bahwa kita memiliki air yang melimpah. Qadarullah di tempat kami di Kalbar itu air benar-benar melimpah, banjir. Tapi karena semuanya di sekitar lahan sawit, semua air tidak bisa diminum. Yang banjir itu tidak bisa diminum.
kulit gatal. Karena pupuk, racun kimia dan lain sebagainya. Akhirnya sesuatu yang mahal adalah kita bagi-bagi air minum. Masih ada air minum, alhamdulillah, teman-teman kita di Gaza, teman-teman kita di Palestina, teman-teman kita di Suriah. Karena saya ini kadang-kadang jadi dokter, saya ceritakan, saya ini kadang-kadang jadi dokter dadakan. Saya bisa nyunat, masalah benar atau salah potongnya itu belakangan. Pokok sunat dulu, udah kau tenang, gitu kan. Insya Allah tidak akan habis seluruhnya, mungkin sebagian atau sedikit. Masalah pas atau tidak itu belakangan. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang jadi dokter di lapangan. Orang kecelakaan, orang jatuh. Saya kalau jahit orang tahan, Pak. Tapi kalau nyuntik kanan sendiri saya tinggal. Aduh, nah jangan begitu. Nah, tinggal aja. Istri saya sering ketawa itu kalau anak lagi imunisasi, ada dia sakit perlu disuntik masukin infus, saya tinggal. Tapi kalau orang lain, ini saya jahitin. Emang spek kita di situ. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian yang paling enak. Sekarang musim apa? Desember tahun lalu saya di dalam Gaza. Karena kita driver ambulan. Punya Saudi, masuk, keluar jemput bawa korban, masuk, keluar jemput bawa korban, masuk, keluar jemput bawa korban. Di dalam itu ketika kita masuk bawa air minum 10 box, 20 box, keluar itu kosong. Mereka dapat air minum seperti antum dapat emas 2 kilo. Wih. Karena musim dingin di mereka pakai kayak panci gitu. Panci yang dibikin kayak parabola besar, besi-besi. Dibikin selang kecil. Jadi pagi itu numpuk, jadi air itu minumnya dijatah. Kita tidak bicara bisa masalah besar, masalah nasi goreng, masalah telur dadar. Tidak, kita bisa bicara masalah air minum. Maka kalau minum di mana-mana, habiskanlah. Jangan sisakan minuman. Kami jalan ke Afrika. Jadi ini enaknya kita kerjanya apa? Jalan-jalan. Jalan ke Afrika karena waktu itu ada salah seorang pembesar Saudi memberikan sumbangan masjid dan mau kita audit. Ya, kita jalan turun, baru turun pesawat masuk mobil, ngelihat yang kawal kita senjatanya lengkap, ada RPG-nya. Duduk di dalam mobil, kayaknya baunya gimana? Kita lihat ke belakang yang awal senjata lengkap, pakai M16, kemudian AK, Kalashnikov itu, dan ada RPG-nya. Kayaknya rute kita seru ini. Tidak mungkin dia kawal kita itu pakai senapan angin, kan berarti mau berburu. Untuk mengaudit sebuah masjid. Sampai di tempat itu, di daerah kiri, sampai ke tempat itu, lihat pinggir jalan, orang mati. Kayaknya baru itu. Ada penembakan, langsung dikokang semua, cekek. Ini mainan kalian ya. Dan sampai kami di TKP, apa? Orang-orang di situ, pas kita mau minum, anak kan ngeliat air tergenang, Anak WC-nya, berak di sini aja lah. Untung ndak anak beol di situ. Rupanya itu adalah, ya kalau di Indonesia kita bilang mata air ya. Tapi airnya cuma seumprit. Jadi mereka gali lubang yang agak dalam, sekitar 1,5 meter atau 1 meteran. Hanya tempat itu yang bisa menampung air. Kemudian nanti ketika mau minumnya, gelas diisi, di atasnya itu disaring pakai kain 2-3 lapis untuk air bersih. Diminum, sudah itu. Itu kita masih ada pakai penyaring. Kalau mereka enggak, gelas itu air
jus. Nah, kalau enggak es susu. Anggap aja seperti itu. Kita tidak merasakan kesulitan dan kepedihan seperti itu, dan jangan sampai. Maka bersyukur kita. Yang kita pertanyakan sekarang ini menu masakan. Tanya sama istri, aku tidak mau menu ini, aku tidak mau ini, aku punya ini, aku punya ini. Coba lihat mereka di sana. Asal ada aja itu nikmat. Nanti setelah pulang dari sini, AC di rumah antum di-16-kan semua ya, di-fullkan turbo. Dan itu sesuatu hal yang bukan apa-apa untuk di daerah Gaza dan Palestina. Di sana itu cuaca sekarang 2 derajat. Saya pakai baju kaos 1, yang kedua pakai sweater panjang segini 1, yang ketiga jaket kulit. Celana itu 4 lapis 5 lapis. Sempak, celana pendek, celana agak tebal tapi kayak legging laki-laki gitu. Kemudian yang keluar celana militer, banyak sakunya. Itu jalan bawa mobil ambulan masih tembus. Bagaimana mereka yang di tenda? Pernah tidak kita setidaknya sebelum tidur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kita tidur nyaman, anak istri kita di sini. Ya Allah, bagaimana saudara kita yang di tenda? Bagaimana nasib mereka yang tidur alasnya tanah? Alas tanah itu kalau mungkin kita camping tidak masalah ya, tapi tanahnya itu rasa es. Cuaca 2 derajat. Tanahnya itu rasa es. Seperti es batu, antum tumpuk-tumpuk atau baring di atasnya. Bikin teh panas, kalau tidak cepat antum minum, 1 menit lagi didingin. Jadi kami pakai termos gelas yang ada tutupnya. Ini hidup kita kurang apa? Kalau masih ada yang dipermasalahkan, tapi aku maunya begini, aku maunya begitu. Ngomong sama istri, apalagi laki-laki yang mulutnya, kalau bahasa Melayu kami itu lancuk. Lancuk itu apa ya? Mulutnya itu apa dikit yang tidak nyaman diomongkan begitu. Apa tidak enak dikit disampaikan. Apa bahasa di sini? Hah? Oh, ngomelan. Bukan ngomel, Pak. Kalau ngomel biasa. Tapi lantur. Ngelantur, iya. Kurang lebih gitulah. Jadi hobi sekali dia ngelantur ngomongnya. Kalau kita tuh lancuk, Pak. Nah, apa berarti begitulah ya? Lamit. Jadi istri masak salah dikit masaknya. Wah nih, mau apa makan kita kayak gini? Cerewet. Nah, ini apa lagi nih? Apalagi orang Padang tuh, Pak. Itu salah dikit garamnya. Ini seharusnya ini masakku bukan garam gitu kan. Istri yang tadi sudah masak jadi sedih. Coba dia ngomong, Bang, coba lihat orang di Afrika sana, Bang. Lihat orang di Palestina. Abang udah ada masakan itu, aku makan aja lah itu. Nah, hidup kita, hidup kita cuma perlu satu hal. Kita menempatkan diri pada posisi yang tepat. Kalau ditanya sudah mati, sudah cukuplah kita kepayahan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tus'alunna yauma idzin." Kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang sudah kalian makan, kalian minum, tempat tinggal kalian, pakaian kalian. Apakah ibadahnya seimbang? Seharusnya kayak kita yang hidupnya seperti ini. Habis Isya itu tidak boleh keluar kemana-mana, sholat sampai kapan? Sampai mata kita itu sudah tidak bisa lagi dibuka, baru kita tidur. Kita balas sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sediakan semua. Ini lagi diminta pertanggungjawabannya dengan waktu kita.
Waktu kita ada kosong, berapa juz yang sudah dibaca hari ini? Bukankah makanan yang masuk itu tujuannya supaya memperkuat energi kita beribadah kepada Allah? Tapi kita tidak, malah mencari ini kurangnya apa, ini kurangnya apa, ini kurangnya apa. Sehingga kalau kana li ibni Adam wadin min adh-dhahab la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, dia berharap punya dua lembah. Saya bertemu dengan seseorang Punabhan. Ketika itu, karena dia orang yang kuat. Ketika kita mengantarkan bantuan itu, dia di daerah Jabaliyah. Kayaknya happy, dikirimin video. Syekh, Sufhada Punabhan. Dia kehilangan anaknya kena getaran eksplod, meninggal. Jadi bom itu kalau udah jatuh di tengah situ, kita bukan mati kenapa, tapi kena getaran itu eksplod, itu saraf kita bisa putus. Oh, meninggal. Tubuhnya tidak hancur apa lengkap. Padahal kemarin baru ketemu waktu itu tahun lalu, dikirimin sama teman-teman yang di dalam. Ini orang kita temui, kita titipkan gudang bantuan di tempat mereka. Anaknya meninggal. Ya Allah, dipeluk dia, dimandikan dia. Ya, itu bisa bayangkan cucu, anak pulang ke rumah, pegang. Nah, digendong anaknya. Kamu itu, coba aku gendong kau dalam keadaan kau sudah mati. Kira-kira kita mampu dah? Itu pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Kira-kira kita mampu dah? Ya, sambil gendong anaknya yang meninggal dunia yang cantik, sambil berdoa, alhamdulillah ya Allah, semoga Allah tempatkan engkau di tempat yang terbaik. Semoga Allah tempatkan engkau di tempat yang indah. Wah, kita yang ngelihatnya jepret. 3 bulan lalu dikirimin video cucunya lagi yang meninggal, dia juga yang bawa. 2 hari yang lalu baru dikirimkan video, akhirnya beliau meninggal. Maka sebenarnya ini saya sampaikan kepada teman-teman yang kenal aktivis-aktivis relawan, jangan dibiasakan memberikan bantuan di tempat konflik perang, memvideokan secara detail tempat di mana dibagikan bantuan. Saya kasih gambaran ya. Misalnya itu ada wisma. Dari jauh ujung wisma supaya kena shoot, inilah area kita memberikan. Jangan lakukan seperti itu. Ketika barang itu tersorot keluar, itu akan berubah menjadi incaran rudal. Saya sendiri sudah hampir 25 tahun jadi relawan di tempat konflik. Orang kita sekarang ini baru yang diantar dikit resikonya besar. Video, alhamdulillah kami mengantarkan bantuan sini. Kalau lihat tempat itu 2-3 hari lagi. Itu sudah sunnatullah, sudah fitur dari zaman dahulu, dari zaman perang Suriah, dari Pakistan, kemudian Patani, kemudian Rohingya. Jangan seperti itu. Kumpulkan mereka satu area, satu titik, antum sampaikan ini. Kemudian nanti keluar, inilah garis besar posisinya 25. Hanya simpan untuk beritahukan kepada orang-orang yang memerlukan, jangan untuk di tempat umum. Ini zaman medsos, mereka itu punya satu sistem Google searching location.
Ketika di shoot tempat itu langsung tahu, langsung menunjukkan arah. Tempatnya di sini, Pak. Di lock dia untuk pasang target rudal. Itu. Tapi gimana kalau kita kasih tahu, kita harus bertanggungjawaban kepada jamaah. Beban kita kadang untuk menyampaikan di lapangan. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, baik mata kita habiskan untuk baca Al-Qur'an. Mulut kita masih sehat, kekuatan kita masih ada, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula. Seperti itu selalu kita ucapkan. Setiap langkah kita menuju pulang, jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi berpikirlah, oh anak saya lagi sakit, berdoa ketika pulang dari masjid menuju rumah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah anakku, angkatlah penyakitnya. Ketika mau pulang tadi sebelum pergi ke masjid, istri masih ngomel, berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alhum lil muttaqina imama. Insyaallah nanti omelannya akan berubah menjadi rasa kasih sayang. Ini dia bertanya, waktu itu saya mendengarkan, tanya ke Syekh Muhammad, Syekh, tadi sebelum aku ngomel aja, apa solusinya? Takra'han, ucapkan seperti ini, karena Ali bin Abi Thalib yuktiranhan. Ali bin Abi Thalib ucapkan seperti itu, Rabbana hablana, jadi Allah berikanlah kepada kami istri dan anak kami yang menyegarkan pandangan, berubah menjadi berkah. Ucapkan sepanjang Rabbana hablana. Jadi kalau dari depan istri, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bang, Rabbana hablana min azwajina. Semuanya akan berubah. Kalau tidak lebih indah ya agak lebih buruk. Tempelengnya pakon ya, aku lagi ngomong. Ya. Berdoa. Tidak ada senjata yang lebih kuat untuk kita rasakan di dalam hidup kita kecuali berdoa. Dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkatkan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di Suriah, di Rohingya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka. Allah angkat derajat mereka, ganti mereka di tempat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kepada kita, kasih sayang, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, bersabar atas ujian dan tidak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan kepada kita kebaikan yang banyak, kenikmatan hidup, sehingga kita bisa beribadah dan berbuat lebih daripada hari-hari sebelumnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak cucu keturunan saleh dan salehah, bisa menjadi amal jariah bagi kita untuk hari kiamat. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.